Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Nakarisi Oktavia, teman saya Muhammad Bima Arozak, Muhammad Al-Huzan, yaitu kami akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Turunan adalah salah satu konsep penting dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk menghitung tingkat perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Turunan juga memberikan informasi tentang kecepatan gradien dan kecenderungan suatu fungsi. Oke, kita akan membahas pengertian turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah proses menghitung turunan suatu fungsi yang terdiri dari kombinasi operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pemangkatan. Dalam turunan fungsi aljabar, kita menggunakan aturan-aturan turunan dasar untuk menghitung turunan setiap bagian fungsi tersebut. Berikut adalah materi turunan fungsi aljabar. Aturan turunan merupakan sekumpulan rumus dan aturan yang memungkinkan kita untuk menghitung turunan dari berbagai jenis fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada turunan konstanta. Jika f x sama dengan c, di mana c-nya adalah konstanta, adalah suatu konstanta, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Turunan dari suatu konstanta adalah 0 karena tidak ada perubahan dalam nilai fungsi seiring perubahan variabel x. Yang kedua ada turunan identitas. Jika f x sama dengan x, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Turunan dari fungsi identitas adalah 1 karena setiap perubahan dalam nilai variabel x akan menghasilkan perubahan yang sama dalam nilai fungsi. Ketiga, turunan konstanta kali fungsi. Jika f(x) sama dengan c kali gx, di mana c adalah suatu konstanta dan gx adalah suatu fungsi, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan c dikali g aksen x. Dalam hal ini, kita dapat menganggap konstanta sebagai faktor skalar yang dapat ditarik keluar saat melakukan turunan. Yang keempat, turunan penjumlahan dan pengurangan. Jika f(x) sama dengan gx kurang atau tambah hx, di mana hx dan hx adalah dua fungsi, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan g aksen x ditambah atau dikurangi h aksen x. Turunan dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunan masing-masing fungsi tersebut. Yang kelima ada turunan perkalian. Jika f(x) sama dengan gx dikali hx, di mana gx dan hx adalah dua fungsi, maka turunan fungsi tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan aturan perkalian. F aksen x sama dengan g aksen x dikali hx tambah gx kali h aksen x. Turunan dari perkalian dua fungsi melibatkan penjumlahan dari hasil perkalian turunan masing-masing fungsi dengan fungsi lainnya. Oke, selanjutnya yang keenam adalah turunan fungsi kuadrat. Jika f x sama dengan x pangkat 2, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 2x. Turunan dari fungsi kuadrat adalah 2 kali nilai variabel x. Turunan fungsi pangkat tinggi. Yang ketujuh adalah turunan fungsi pangkat tinggi. Jika f x sama dengan x pangkat n, di mana n adalah suatu bilangan real, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan n kali x n kurangi 1. Turunan dari fungsi pangkat tinggi melibatkan pengurangan 1 pada eksponen dan mengalihkan dengan koefisien eksponen. Yang ke-8 adalah turunan fungsi eksponensial. Jika f x sama dengan x, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan x.
Turunan dari fungsi eksponensial adalah fungsi itu sendiri. Turunan 9 adalah turunan fungsi logaritma. Jika f(x) sama dengan log base x, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1/x kali n a. Adalah logaritma natural dari a. Turunan dari fungsi logaritma alami melibatkan kebalikan dari hasil perkalian antara variabel x, logaritma natural dari basis a, dan logaritma natural dari x. Itu adalah beberapa contoh dasar dalam turunan fungsi. Nah, ini adalah bentuk singkat dari penjelasan yang rumit tadi. Ada pertama sampai ke 7, seperti itu. Lanjut, adalah rumus turunan fungsi aljabar. F aksen x sama dengan limit f dalam kurung x plus h dikurangi f x per h. H sama dengan 0. Berikut adalah contoh-contoh dari materi di atas tadi. Yang pertama, ada tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 12. Jawaban diketahui, f(x) sama dengan 12. Berarti f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, langsung 12 kurang 12 per h. Lanjut ada limit h mendekati 0, 0 per h sama dengan limit 0 sama dengan 0. Soal kedua adalah tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 5x. Dan kita langsung menuju ke jawabannya. Diketahui f(x) sama dengan 5x, yaitu f aksen x sama dengan limit h sama dengan 0. F dalam kurung x plus h kurangi fx per h. Lanjut, f aksen x sama dengan limit h sama dengan sama dengan 0 dalam kurung 5 dalam kurung lagi x tambah h tutup kurung min 5x di per h. Lanjut, di sini langsung sama dengan limit 5x tambah 5h kurangi 5x per h. Lanjut, langsung limit h sama dengan 0, 5h per h, dan hasilnya adalah 5. Jadi turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 5x, hasilnya adalah 5. Lanjut. Yang ketiga ada turunan. Tentukan turunan. Tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Langsung jawaban, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Langsung lanjut, x plus h kuadrat min x kuadrat per h. Lanjut lagi, x kuadrat plus h kuadrat plus 2xh dikurangi x kuadrat per h. Langsung selanjutnya h kuadrat plus 2xh per h. Langsung h dalam kurung h plus 2x per h. Jadi limit h plus 2x sama dengan 2x. Jadi turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x kuadrat adalah 2x. Oke, sekian, terima kasih. Berikut adalah sedikit presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 dari kelas Teknik Informatika A, Prodi Teknik Informatika, semester 2, mata kuliah Kalkulus 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.